Mas Jazil, selain nama-nama yang sudah diusulkan oleh partai-partai, sekarang memang masih berandai-andai istilahnya karena masih di MK ya. Kemudian muncul nama Gibran juga yang akan dipasangkan dengan Pak Prabowo. Itu di koalisi dibahas nggak? Kalau PKB tegak lurus pada konstitusi. Sampai hari ini konstitusi belum bisa menerima itu. Jadi bagi saya sampaikan PKB tidak akan adzan sebelum beduknya bunyi. Gitu. Nanti setelah misalkan MK memutuskan, baru PKB pikirkan. Namun bahwa kesepakatan dari partai-partai politik yang ada di DPR itu tidak ada revisi sebenarnya. Tidak ada revisi partai. Mestinya kalau itu ada, dibicarakan aja. Ini kan sebenarnya menjadi kewenangan dari DPR untuk memutuskan undang-undang. Akhirnya lewat jalur MK. Dan patut tahu bahwa undang-undang itu setiap kali diputuskan itu bersama-sama dengan pemerintah. Bukan made in DPR aja, made in pemerintah dan DPR. Aneh ketika diuji materi di MK, DPR dan pemerintah kok berbeda dengan apa yang menjadi keputusan di ruang yang sebenarnya. Nah, itu. Tapi oke lah, itu proses yang memang terbuka di dalam konstitusi itu. Namun bagi PKB tidak akan membahas ini sebelum sudah menjadi keputusan. Kalau Golkar kan silahkan. Gitu. Itu masing-masing lah. Golkar mempersilahkan itu. Kita tunggu aja. Ini kan masih semua nih dengarnya kan dari media. Iya. Ya, kita nggak mau tanggapin yang begitu. Nanti aja kalau udah ada. Tapi ini bisa jadi ice breaking juga kan? Apa? Kamu tidak, orang lain yang kita tarik. Ya selama konstitusinya mengizinkan, selama koalisi yang lain bersepakat kan tidak ada yang salah gitu loh. Cuma yang penting konstitusinya itu bisa membuka ruang itu. Dan itu menguatkan nggak untuk koalisi ini? Untuk kalau tujuan menang tadi itu? Ya itu kita bisa bisa sekarang ini ada fenomena di Filipina, ya kan? Anaknya Marcos dengan pasangan anaknya Duterte. Iya. Nah, itu fenomena yang sekarang dipelajari. Nah, apakah ini mau pakai itu? Apa konsultannya sama? Kita nggak tahu. Ya, kita lihat aja. Tapi kalau kita sih ngikut sama yang Pak Jazilul bilang, kita ikutin konstitusi aja. Nggak boleh azan sebelum beduk ya? Jangan dong, gitu loh. Gitu masa baru. Ini kan baru andai-andai semua ini. Tapi gitu Pak Jazil, kalau misalnya banyak bilang bahwa karena approval ratingnya Pak Jokowi masih sangat tinggi sampai hari ini dan faktor dia bisa membantu kemenangan capres-cawapres, sebenarnya ini akan menolong nggak? Ini akan semakin menguatkan kesan bahwa Pak Jokowi ada di kubu Pak Prabowo. Kita belum bisa memprediksi, kita bisa baca sejarah saja. Bahwa sejarah politik di Indonesia selama ini tidak ada presiden yang kemudian bisa untuk presiden berikutnya dia support, dia menang. Nggak ada. Tiap pergantian presiden itu pasti rezimnya berbeda. Orang yang berbeda. Dari Pak Karno ke Pak Harto. Pak Harto ke Gus Dur, Habibie, Gus Dur Megawati, Pak SBY habis itu Pak Jokowi. Antitesanya ketika itu. Nah hari ini karena melihat bahwa tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi tinggi, itu orang memberikan makna bahwa Pak Jokowi bahkan ditarik untuk masuk. Karena apa? Karena suara elektoral Pak Jokowi akan mempengaruhi siapa presiden ke depan. Itu baru asumsi. Kalau hitungan di PKB tidak seperti itu? Kita ya belum, kita ngitung sejarah saja. Sejarah ke depan belum bisa diprediksi. Karena apa? Karena belum selesai. Jadi saya ingat betul tahun 98. Apa waktu itu Pak Harto yang kemudian diminta untuk maju lagi. Nggak lama kemudian jatuh. Memang hari ini tidak ada ya, artinya variabel-variabel seperti tahun 98. Namun yang namanya politik itu dinamikanya itu kadang menit per menit. Kadang bisa hari per hari, kadang bisa bulan per bulan. Sedangkan menuju Pilpres itu masih 6 bulan lagi. 6 bulan. Masih cukup panjang.
Kondisi ekonomi global juga tidak baik-baik amat. Jadi tantangannya banyak. Terus masyarakat juga ngelihat pemilu juga hari ini ya biasa-biasa saja. Terus ya memang Pak Jokowi menurut hasil survei tingkat kepuasannya tinggi, itu nggak bisa dibantah. 74,3. Ya. Tapi masih belum bisa diuji di dalam sejarah bahwa presiden yang kepuasannya tinggi itu di Indonesia bisa mempengaruhi presiden yang selanjutnya. Belum ada. Belum ada referensi sejarahnya untuk Indonesia. Mungkin kalau negara-negara lain mungkin ya. Tapi untuk Indonesia belum. Dan negara lain di mana? Saya nggak tahu, makanya. Karena belum saya nggak ada baca. Studi ataupun apa yang mengatakan kesukaan itu akan dikonversi menjadi elektabilitas. Kan belum ada. Sukanya kepada Pak Jokowi. Iya. Elektabilitasnya kan bukan ke Pak Jokowi. Itu masih Artinya orang yang dia sebut bahwa saya kan minta nggak meneruskan, mungkin, kan dia masih memimpin jadi seorang presiden, tidak kan boleh. Kode-kode kan boleh. Ya kode kan nggak semua orang bisa baca gitu loh. Untuk salah baca kode nanti gimana? Jadi tapi buat Golkar sih ya kita nanti duduk aja sama-sama ya koalisi. Kalau memang dianggap itu bisa memenangkan ya monggo. Ya tapi kan ini pasti akan ada argumentasi yang harus dibangun yang bisa masuk di dalam nalar gitu loh. Dan kecuali kayak misalnya waktu kemarin Biden turun, itu Obama dia udah nggak jadi presiden, dia kampanye. Nah itu bisa dampak gitu. Ya kan. Terus Bill Clinton dia kampanye. Itu berdampak. Tapi kalau sekarang kan Pak Jokowi masih memimpin, dia tidak bisa kampanye sebebas-bebasnya. Itu dampaknya juga akan berbeda gitu loh. Oke. Hampir 1 jam, mungkin closing. Yang dari pembicaraan kita ini bahwa koalisi untuk mencari menang. Sebetulnya kan kekuasaan itu kita dapatkan untuk kemudian nanti kebaikan rakyat. Betul. Apa kira-kira? Itu sesuai dengan visi PKB sebenarnya. Bahwa pemilu ini kita berharap menjadi pemilu yang damai, tertib, dan menunjukkan partai politik itu sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab untuk seleksi kepemimpinan nasional. Di situ menurut saya hari ini perlu partai-partai atau kritik melihat dirinya kembali. Sebenarnya partai politik itu apa sih fungsinya? PKB tetap akan istiqomah bahwa partai politiklah yang harus melahirkan presiden dan calon wakil presiden. Disinilah tetap orang dididik untuk menjadi negarawan, untuk menjadi ahli-ahli pemerintah, mengatur, membuat undang-undang, itu ada di partai politik. Ya, jadi saya berharap Pilpres kali ini bisa menghasilkan seorang pemimpin yang bisa melihat seperti yang disampaikan Pak Jokowi pada saat sidang MPR, bonus demografi yang ada. Karena kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu, ya kita tidak akan maju seperti yang diinginkan. Seperti yang diharapkan nanti tahun 2035 atau 45 kita punya income per kapita menjadi 135 juta atau 145 juta. Jadi kita menetapkan Pilpres, siapa capres sama cawapresnya itu juga harus melihat ke arah situ. Punya kemampuan untuk mendorong ekonomi ini menjadi ekonomi yang besar. Kalau nggak bisa mendorong, kita akan kemakan oleh ini. Jadi kita punya kekayaan tapi nggak bisa dikelola. Gitu loh. Jadi ribut soal pemilihan siapa presiden, siapa cawapres boleh. Tapi harus ujungnya dia harus mampu menjadi seorang presiden yang bisa membawa Indonesia ini lebih bagus lagi daripada sekarang. Sekarang sudah bagus, tapi harus lebih bagus. Baik. Gitu. Pak Mekeng, Mas Jajil. Terima kasih. Terima kasih. Saya senang kita membicarakan politik yang sangat berat dengan ketawa-ketawa. Politik secukupnya, Indonesia yang lebih baik selebihnya. Cawe-cawe pamit. Makasih. Nggak berasa 1 jam ya? Udah berasa.